Salam sejahtera kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Delberto Mark Abioga selaku pembicara pertama. Saya Gerin Aryan Deswara selaku pembicara kedua. Dan saya Lujenia selaku pembicara ketiga. Kami dari tim Sutomo yang menyetujui mosi perdebatan pada kali ini, yaitu pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru. Selamat menyaksikan. Pasal penghinaan terhadap presiden bukan untuk anti kritik, namun justru membuka serta melindungi ruang kritik bagi masyarakat. Salam sejahtera kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Delberto Mark Abioga selaku pembicara pertama dari tim Sutomo yang menyetujui adanya pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru. Dewan Juri yang terhormat berangkat dari realitas sosial di mana banyak terjadi kriminalisasi terhadap penyampaian kritik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana data yang ditunjukkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang menyatakan terdapat 52% kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Hal ini menjadi urgensi untuk memperkuat perlindungan hukum dengan menciptakan penegakan hukum yang berkualitas. Sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu agenda dari Indonesia Maju tahun 2045. Atas dasar tersebut, landasan kami menyetujui mosi perdebatan kali ini adalah karena pasal 218 KUHP baru telah secara jelas memisahkan antara kritik dengan penghinaan, sehingga akan melindungi ruang kritik masyarakat dan memberikan panduan bagi aparat penegak hukum agar tidak mengkriminalisasi penyampaian kritik. Namun Dewan Juri yang terhormat dalam menjalani nilai demokrasi dengan penyampaian kritik tidak boleh disertai dengan penghinaan. Di mana apabila kita menggali nilai falsafah bangsa Indonesia yang berlandaskan kekeluargaan, perbuatan penghinaan merupakan hal yang bertentangan dengan moral bangsa Indonesia. Apalagi jika hinaan tersebut ditujukan kepada seorang pemimpin atau kepala negaranya. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Supomo bahwa hubungan antara masyarakat Indonesia dengan pemimpinnya saling menjaga layaknya keluarga. Masyarakat yang menghidupi nilai tradisional sekaligus nilai modern, menurut Fred Wericks, adalah ciri dari masyarakat prismatik, yang mana harus diatur pula oleh hukum prismatik, yaitu hukum yang melindungi nilai modern dengan nilai tradisional. Dalam hal ini, pasal 218 KUHP merupakan perwujudan dari hukum prismatik yang melindungi nilai modern yaitu hak kebebasan berekspresi melalui kritik dan nilai tradisional yang menjaga agar penyampaian kritik tetap berlandaskan nilai moral bangsa Indonesia. Sehingga pasal 218 merupakan perwujudan penguatan perlindungan hukum yang merupakan salah satu agenda Indonesia Maju tahun 2045 dengan menjamin perlindungan akan ruang kritik dari kriminalisasi, namun di sisi lain tetap menjaga agar kritik tetap sesuai dengan nilai moral bangsa Indonesia yang tidak mengandung penghinaan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Gerin Aryan Deswara selaku pembicara kedua dari tim Sutomo yang menyetujui akan adanya pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru. Dewan Juri yang terhormat, alasan kami menyetujui mosi perdebatan kali ini dikarenakan pasal 218 dalam KUHP baru mengenai penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden merupakan jawaban terhadap dua permasalahan yang timbul karena tidak adanya norma hukum yang membedakan secara jelas antara kritik dengan penghinaan. Permasalahan pertama, banyaknya masyarakat dalam menyampaikan kritik juga cenderung melakukan penghinaan. Dan kedua, penegak hukum justru mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik. Kedua permasalahan tersebut telah diakomodir oleh KUHP baru, di mana jika kita merujuk pada pasal 218 ayat 1, perbuatan yang dipidana adalah penghinaan. Penghinaan merupakan perbuatan yang menyerang harkat dan martabat diri seorang presiden dan atau wakil presiden yang juga termasuk memfitnah dan menista. Sedangkan dalam penjelasan pasal 218 ayat 2 telah menjelaskan bahwa kritik merupakan ungkapan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai bentuk pengawasan, koreksi, dan saran
yang mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, tindakan, atau kebijakan presiden dan atau wakil presiden. Perbuatan kritik tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum, sehingga perbuatan kritik tidak dipidana. Dengan adanya konstruksi norma yang jelas dalam pasal 218, maka menjadi konsekuensi logis bahwa penghinaan dilarang dan kritik diperbolehkan. Hal ini akan menjadi panduan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memberikan kritik dengan penghinaan, sehingga akan mendidik masyarakat agar tidak melakukan penghinaan dalam menyampaikan kritik dan melindungi masyarakat agar dalam menyampaikan kritik tidak dikriminalisasi oleh penegak hukum. Dengan itu, pasal 218 juga merupakan bentuk penguatan perlindungan hukum dengan mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas serta masyarakat yang berbudaya hukum Indonesia, di mana hal tersebut merupakan perwujudan pembangunan hukum dalam rangka Agenda Indonesia Maju 2045. Kemudian, kami pun juga memahami bahwa terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penghinaan secara umum dalam bab 17 KUHP baru. Akan tetapi, terdapat perbedaan kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh pasal 218 KUHP baru. Dalam pasal penghinaan secara umum, kepentingan yang ingin dilindungi adalah harkat dan martabat seseorang. Sedangkan pasal 218 KUHP baru, objek pengaturannya adalah seorang yang sedang menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden yang menjadikannya erat dengan kritik, sehingga menjadi lebih rentan terhadap penghinaan. Dan di sisi lain, presiden dan wakil presiden juga memiliki pendukung yang banyak. Maka, kepentingan yang ingin dilindungi bukan hanya harkat dan martabat seorang presiden dan atau wakil presiden, namun juga melindungi ketertiban umum dari dampak yang akan timbul akibat penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden. Mengingat di saat terjadi penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden, maka kelompok pendukungnya tidak akan menerima, sehingga akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat yang berakibat pada polarisasi masyarakat sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2017 hingga 2020. Dengan adanya objek dan akibat yang khas, maka tepatlah untuk menjadikan delik penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden sebagai delik yang bersifat khusus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Mulyatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, bahwa pembentukan delik yang bersifat khusus dapat dilakukan apabila memiliki objek atau akibat yang khas, sehingga berbeda dari delik yang mengatur secara umum. Oleh karena itu, dengan adanya norma yang bersifat khusus dalam pasal 218 KUHP baru yang secara tegas memisahkan antara kritik dengan penghinaan, hal ini akan mendidik masyarakat agar dalam memberikan kritik tidak melakukan penghinaan, serta melindungi masyarakat yang memberikan kritik dari kriminalisasi oleh penegak hukum. Kemudian kami menawarkan solusi untuk membentuk peraturan pelaksana sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pasal 218 KUHP baru melalui konkretisasi batasan antara kritik dan penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden. Sekian dari saya dan terima kasih. Salam sejahtera Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Jeje selaku pembicara ketiga dari tim Sutomo yang menyetujui mosi kita pada hari ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, banyak penegak hukum yang mengkriminalisasi masyarakat saat menyampaikan kritik. Berdasarkan catatan Kontras, pada tahun 2020 terdapat 14 orang yang diproses karena memberikan kritik tanpa penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Maka pasal 218 KUHP baru memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam membedakan kritik dan penghinaan untuk mencegah kriminalisasi terhadap orang yang memberikan kritik tanpa penghinaan. Selanjutnya, data dari Indonesia Indikator pada tahun 2015 menunjukkan terdapat 6.540 kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo per bulannya. Hal tersebut menandakan bahwa tepat untuk memberikan perlindungan khusus bagi seorang presiden dan atau wakil presiden dengan melihat kerentanannya akan penghinaan. Kemudian kasus ini juga membuktikan bahwa dibutuhkan suatu norma hukum yang membedakan antara kritik dan penghinaan
penghinaan, agar masyarakat dalam menyampaikan kritik tidak melakukan penghinaan. Dengan terjawabnya kedua permasalahan tersebut, maka hal ini selaras dengan agenda Indonesia Maju 2045 yang salah satunya adalah mewujudkan penguatan perlindungan hukum yang tercermin melalui aparat penegak hukum yang berkualitas dan masyarakat yang dapat melakukan kritik sesuai budaya hukum Indonesia. Pun rumusan delik pasal 218 KUHP baru telah mengakomodir permasalahan-permasalahan dalam putusan MK nomor 13 dan 22 tahun 2006 yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP lama. Permasalahan pertama yaitu mengenai hak kebebasan berekspresi dalam menyampaikan kritik dan hak untuk mendapatkan informasi. Kedua hak tersebut telah terjamin oleh penjelasan pasal 218 ayat 2 KUHP baru yang memperbolehkan kritik terhadap kebijakan, perbuatan, atau tindakan presiden dan atau wakil presiden sehingga penyampaian kritik tidak dipidana. Berikutnya berkaitan dengan kepastian hukum. Hal tersebut sudah terakomodir dalam penjelasan pasal 218 KUHP baru bahwa terdapat perbedaan antara kritik dan penghinaan. Pun pada pasal 220 KUHP baru dijelaskan bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden merupakan delik aduan yang hanya dapat dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden itu sendiri. Dengan itu, rumusan dalam pasal 218 dan 220 KUHP baru telah menjamin suatu kepastian hukum dalam menyampaikan kritik sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kemudian kami ingin menegaskan bahwa pasal 218 KUHP baru tidak bertentangan dengan prinsip equality before law, di mana menurut Profesor Sunaryati Hartono, prinsip equality before the law adalah memberikan keperlakuan yang sama dalam kondisi atau posisi yang sama pula. Dalam hal ini, posisi presiden dan wakil presiden berbeda dengan masyarakat pada umumnya sehingga tidak dapat dipersamakan. Selain itu, pasal 218 KUHP baru telah mengurangi ancaman pidana penjara dari yang sebelumnya 6 tahun menjadi 3 tahun pidana penjara. Ketentuan tersebut tidak menghambat hak pelaku untuk mengakses jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Atas dasar argumentasi yang telah dipaparkan, maka pasal 218 KUHP baru telah mengakomodir putusan MK nomor 13 dan 22 tahun 2006. Sehingga dapat dilihat bahwa pasal 218 KUHP baru bukan untuk membungkam kritik, namun justru melindungi ruang kritik masyarakat. Oleh karena itu, marilah duduk bersama kami menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, setelah mendengarkan argumentasi-argumentasi yang telah kami sampaikan, maka saya akan menyimpulkan landasan kami dalam menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia yang dilandaskan nilai kekeluargaan, maka dalam menjalankan hak kebebasan berekspresi melalui kritik, haruslah berdasarkan pada nilai-nilai jiwa bangsa Indonesia. Namun, saat ini masyarakat dalam melakukan kritik cenderung melakukan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Dan di sisi penegakan hukum, penyampaian kritik justru dikriminalisasi. Hal ini menjadi urgensi untuk memberlakukan pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru. Sebab pasal 218 KUHP baru telah membedakan secara jelas antara kritik dan penghinaan, sehingga akan mendidik masyarakat agar dalam menyampaikan kritik tetap memperhatikan nilai moral bangsa Indonesia, sekaligus memberikan ruang bagi nilai global dengan menjamin perlindungan terhadap ruang kritik dari kriminalisasi. Dalam hal ini, pasal 218 KUHP baru merupakan perwujudan penguatan perlindungan hukum dalam agenda Indonesia Maju tahun 2045.
dengan menghasilkan penegak hukum yang berkualitas dan masyarakat yang dapat menyampaikan kritik tanpa penghinaan. Kemudian, pasal 218 KUHP baru juga telah menjawab permasalahan dalam putusan MK nomor 13 dan 22 tahun 2006. Kami pun menawarkan solusi untuk membentuk peraturan pelaksana sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pasal 218 KUHP baru. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, marilah duduk bersama kami untuk menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian dari kami dan terima kasih.